Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara implementasi HBase. Jadi apa itu HBase? HBase itu adalah salah satu program database ya, sama seperti MySQL yang berbasis RDBMS. Sedangkan kalau di HBase ini dia berbasis wide column store, ya, seperti uh, software lainnya itu Cassandra itu juga memiliki struktur wide column store itu. Nah, jadi habis di sini dia berdiri di atas HDFS ya. Kalau di setup video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara implementasi Hadoop File System di Microsoft Azure. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi HBase di Microsoft Azure. Oke, di sini saya sudah masuk ke portal Microsoft Azure ya. Oke, untuk pembuatan resource HBase kita klik create resource ya. Lalu karena di sini HBase ini adalah turunan dari Hadoop ya, atau dia berjalan di Hadoop, maka kita cari Azure AD Insight. Oke, lalu kita create. Nah, untuk setupnya di sini dia hampir sama seperti setup pada Hadoop ya. Jadi ada cluster detail, terus nanti ada pilihan storage account, lalu ada pilihan node-node-nya. Nah, perbedaannya ada di jenis node-nya. Oke, kita isi dulu saja ya di sini. Oke, subscription free trial, lalu resource scope kita habis. Oke. Oh, create new ya. Oke. Belajar habis. Oke, lalu kita beri regionnya yang terdekat. Di sini base cluster. Lalu sudah dipakai. Lalu di cluster type kita pilih di sini ya, ada HBase. Kita klik select. Selanjutnya untuk versinya kita biarkan default, pakai yang versi 1.1.2. Lalu di sini cluster detail ya, nanti untuk meremote clusternya kita kasih username-nya admin, lalu passwordnya minimal ini 10 karakter ya. Lalu di sini saya biarkan default SSH username-nya SSH user, lalu passwordnya sama dengan ini password clusternya. Kita klik next. Lalu di sini kita akan memilih storage account ya. Misalnya di Azure Storage ini sudah membuat storage account sebelumnya, kita bisa memilihnya atau menggunakannya kembali seperti itu. Atau kalau kita ingin membuat baru, kita klik create new ya. Nah, di sini belajar habis. Lalu setelah itu kita next. Di bagian security and networking ini kita skip. Oke, di bagian pilihan node ini, nah ini di sini kalau sebelumnya kita di
setup di Hadoop ada dua jenis ya, ada name node dan data node ya. Sedangkan kalau di HD Insight ini untuk tipe klasternya itu ada 3 jenis node. Ada head node, lalu zookeeper, sama region. Oke. Kalau kita lihat arsitektur dari HBase ini sendiri, dia seperti ini ya. Jadi di sini ada master atau tadi disebut sebagai head node ya. Di sini head node. Lalu ada region server di sini. Di sini adalah region server ya. Region server di sini ada 2. Lalu selanjutnya ada zookeeper node ya. Zookeeper node dan ada klien. Ini klien yang ingin mengakses file di HBase ini. Nah, jadi tiap node ini sendiri, tiap node ini punya fungsinya sendiri-sendiri ya. Nah, kita mulai dari zookeeper. Jadi zookeeper ini dia bertugas untuk mengecek node-node server mana yang masih hidup, atau bisa dikatakan dia akan mengecek setiap interval waktu tertentu node-node baik itu head node atau region node ya, itu mana yang dia lagi down. Nah, kalau dia lagi down, nanti klien akan diarahkan ke node yang lainnya seperti itu. Nah, itu zookeeper tidak hanya di region node, dia juga mengecek head node atau master di sini, karena nanti kemungkinan tidak hanya satu master di sini. Nah, master bisa lebih dari satu. Nah, lalu untuk tugas dari master ini sendiri, dia menyimpan metadata dari data-data yang disimpan di sini. Kalau kalian sebelumnya sudah membaca terkait konsep dari HBase itu sendiri, dia memiliki data-data yang tersebar di region server. Nah, di tiap region server itu dia memiliki yang namanya region ya. Region ini dia itu menyimpan pecahan-pecahan data dari keseluruhan data HBase itu sendiri dalam satu tabel. Nah, dia didistribusikan dalam beberapa region server seperti itu. Contohnya di sini ya, ini ada tabel flow. Lalu di region server yang lain, yang kedua, dia juga memiliki tabel flow seperti itu. Oke, untuk yang region server ini dia ditujukan untuk menyimpan data-datanya. Jadi data-data seperti pecahan tadi ya, region-region itu akan disimpan di region server, tiap-tiap region server. Oke, untuk di sini kita mulai pilih spesifikasinya untuk tiap node ya. Kita mulai dari head node ya. Di sini kita pilih yang speknya kecil saja, karena di sini ada warning ya, ada error karena di data center South Asia ini sendiri dia terbatas core CPU-nya. Jadi kita pilih yang rendah saja. Kita pilih yang D3. Di sini juga kita pilih D3. Untuk region node-nya kita kasih 2 saja. Oke, lalu ini zookeeper-nya bisa pakai A4 saja ya, karena dia kan tugasnya hanya untuk mengecek real time atau tidaknya gitu. Jadi spesifikasinya nggak harus tinggi gitu. Oke, setelah itu kita next, lalu kita next lagi. Nah, ini kita akan review sebentar ya. Jadi di sini kita akan menginstal HBase versi ini, lalu perkiraan biaya per jamnya adalah 3.900. Lalu di bawahnya ada beberapa detail kayak subscription-nya jenisnya apa dan bla 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 bla. Nah, kalau kita sudah yakin, kita bisa langsung klik create. Nah, untuk
proses deploy atau pembuatan klaster di Microsoft Azure ini lamanya hampir sama seperti pembuatan Hadoop, karena Habis ini sendiri dia berdiri di atas Hadoop. Berarti waktu deployment ini dia juga membuat Hadoop seperti itu. Nah, nanti biar nggak panjang-panjang saya skip aja, saya pause dulu ya untuk video pembuatan ini. Nanti kalau sudah selesai akan saya lanjutkan lagi. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini sudah selesai deploymentnya. Oke, kita untuk mengakses habis ini kita remote ya. Aksesnya kita remote melalui SSH, sama seperti di Hadoop kemarin ya. Di setup Hadoop kemarin kita remote-nya menggunakan SSH. Oke, kita klik go to resource. Lalu di sini ada SSH plus cluster login. Setelah itu di sini pilih hostname-nya. Nah, di sini adalah user SSH-nya. Oke, kita copy, terus kita paste. Yes. Terus ini nanti kita memasukkan password cluster yang sebelumnya kita buat tadi. Oke, kita sudah masuk ya, sudah masuk di konsol dari cluster komputer clusternya. Untuk operasi di HP ini sendiri dia ada beberapa operasi ya, perintah operasi. Seperti kalau kita ingin membuat database atau membuat ya tabel, itu menggunakan key create ya. Kalau ingin menambah data pakai put, kalau menghapus data pakai delete, dan kalau ingin mengambil data pakai get, itu satu data. Kalau ingin mengambil lebih dari satu data itu menggunakan scan. Oke, kita coba langsung ya, kita coba masuk ke habis selnya ya. Habis sel. Oke, kita sudah masuk habis sel ya. Jadi di habis sel ini kita bisa menggunakan perintah-perintah tadi seperti create ya, seperti create, lalu ada put, scan ya, scan, lalu delete dan put. Oke, kita mulai dari create create tabel. Nah, jadi di create tabel ini dia memiliki kolom ya, dan kolom-kolom ini dijadikan dalam beberapa kategori ya, yang namanya kolom family. Jadi yang perlu kita deklarasikan pertama untuk membuat tabel itu adalah nama tabel dan nama kolom family-nya, seperti itu. Contoh, kita akan membuat tabel bernama sentence ya, lalu kolom family-nya itu ada word, yang dimana isinya adalah subject, verb, dan object. Lalu kita buat lagi kolom family info yang berisi kolom language. Oke, kita buat ya, create, terus di sini adalah nama tabelnya sentence. Lalu setelah itu kita isi nama dari kolom family-nya, what dan info. Kita enter. Oke, kalau sudah selesai nanti di sini akan
tampil prosesnya ya. Telah memakan 4 second, lalu kita bisa detailkan tabelnya, strukturnya pakai describe, lalu nama tabelnya. Oke, di sini ada detail dari tabel sentence ya. Jadi di sini ada kolom family description ya. Ada name-nya info tadi, lalu beberapa properties-nya, lalu ada kolom family word ya, dan memiliki beberapa properties. Oke, di sini kita mulai dengan menambahkan data ya. Data ke tabel sentence menggunakan perintah put nama tabel, setelah itu di sini adalah row ID ya. Kalau misal kita bandingkan seperti bentuk JSON, dia seperti key-nya, key. Tuh, di sini saya kasih nama row 1. Jadi di row ID ini dia bisa menggunakan beberapa banyak karakter ya. Bisa menggunakan ini teks atau hanya angka. Selanjutnya di sini kita definisikan akan taruh datanya di kolom family mana dan kolom apa. Gitu. Misal di sini kita kasih ke kolom family words, lalu titik 2 nama kolomnya. Oke, subject. Nah, karena tadi kan kita sebelumnya tidak mendefinisikan kolom subject di kolom family word, maka nanti otomatis dari perintah ini dia akan membuat kolom subject di kolom family word seperti itu. Lalu di parameter selanjutnya adalah value-nya atau isinya. Oke, selesai. Lalu kita buat kolom lagi di kolom family word. Object. Oke, kita sudah menambahkan data di kolom family words ya. Kita bisa mendapatkan datanya berdasarkan row ID menggunakan perintah get nama tabel, lalu nama row ID-nya, row 1. Oke, di sini bisa kelihatan ya data-data dari row 1. Ada kolom ini, ada kolom family words yang berisi kolom object, subject, dan verb, dan value-nya. Dan di sini juga ada properti timestamp. Nah, jadi timestamp ini sendiri dia akan otomatis terupdate ketika kita akan mengupdate suatu nilai kolom di suatu row ID. Misalnya di sini kita ingin mengubah nilai word object ini, kita ganti coffee ya. Lalu kita get lagi. Nah, di sini nilai dari timestamp-nya akan berubah ya. Sebenarnya kan ini ya, jadi yang terbaru timestamp-nya seperti ini. Nah, seperti itu cara penambahan data. Selanjutnya tadi kan kita sudah membuat 2 kolom family ya, ada word dan info. Selanjutnya kita buat kolom dan datanya untuk di kolom family info. Oke, kita isi dengan language, kolom language. Kita isi misalnya English.
Oke, selanjutnya kita bisa lihat datanya. Di sini setelah kita tambahkan data di kolom family info dengan kolom language, kita bisa lihat penambahan datanya. Jadi di HP sini dengan menerapkan wait column store, meskipun setiap baris dia memiliki kolom yang sama, namun tidak diharuskan kolom tersebut diisi. Jadi misal sekarang saya menambahkan baris lagi ya, dengan ID-nya berbeda. 2. Oke, lalu kita tambahkan lagi data lainnya di kolom family word. Oke, untuk mendapatkan atau melihat semua data di tabel habis, sama seperti perintah select. Kalau di select bintang from nama tabel di SQL, kita bisa menggunakan perintah scan nama tabel. Oke, di sini akan tampil semua data yang ada pada tabel sentence. Bisa dilihat di sini untuk row 2 dia tidak diharuskan memiliki kolom nilai pada kolom word subject dan word verb gitu. Nah, selanjutnya untuk memfilter data di sini di habis, kita bisa menggunakan parameter tambahan di perintah scan. Contohnya di sini kita ingin mendapatkan data dengan language, kolom language bernilai English ya. Kita bisa tambahkan parameter seperti ini. Filter, lalu di sini value filter, binary English, tutup. Oke, kita eksekusi. Oh, salah. Oh ya, ini salah. Filter. Oh, ini sudah ditambahkan ya. Salah, ininya kurang. Nah, oke. Di sini jadi di parameter value filter ini dia akan memfilter data dengan language English ya. Di sini pilihannya ada binary ya. Binary ini ya. Kita juga bisa menggunakan binary private lalu substring ya. Kalau di binary ini berarti nilai secara eksaknya harus sama persis, yaitu English. Kalau kita menggunakan binary prefix, itu bisa digunakan untuk kata depan atau ya kata depannya saja itu harus mengandung kata English. Itu kalau kita menggunakan substring itu bisa digunakan untuk mengecek apa nilai-nilai value yang di dalamnya ada English-nya kayak gitu. Nah, di sini kan tadi kita memfilter secara keseluruhan kolom ya kan. Nah, kita bisa batasi hanya beberapa kolom di sini. Misalnya kita tambahkan ya.
kita tambahkan kolom lalu di sini nama kolom beserta kolom family-nya. Oke, lalu di sini kita pakai substring ya. Substring. Lalu substring value pada kolom subjek yang berisi i. Oke, di sini saya mendapatkan datanya ya. Datanya di sini ada di row 1. Oke. Misal kita ganti tadi subjek. Sentence ya. Kita cek lagi datanya tadi. Oh, ini objek ya. Salah, ini harusnya tadi subjek ya. Tapi nggak apa-apa. Berarti perintah substring ini intinya tujuannya untuk mendapatkan data yang berisi value ini K misalnya. Oke, selanjutnya ini tadi adalah perintah-perintah dasar ya. Misalnya kita sudah mendapatkan datanya ya. Maksudnya kita sudah mendapatkan sebuah data yang berisi banyak. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengimport ke HP ini sendiri? Nah, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menyimpan data tersebut ke Hadoop ya. Kalau di tutorial sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara menyimpan data di Hadoop ya menggunakan HDFS itu. Oke, di sini saya sudah memiliki data artikel Wikipedia ya. Pertama kita download dulu datanya. Untuk formatnya ini saya menggunakan CSV ya. Oke, selanjutnya saya ekstrak datanya. Oke, di sini nanti akan ada beberapa file ya. Ada file author.csv, lalu comment.csv, text.csv, dan timestamp.csv. Tiap file-file ini nanti akan disimpan di beberapa kolom ya. Jadi secara ukuran sendiri file-file ini lebih besar di file text.csv karena di file text.csv ini dia menyimpan konten-konten artikelnya ya. Oke, kita pindahkan dulu filenya ini ke Hadoop ya, agar nanti proses importnya menggunakan perintah di HP bisa secara langsung mengambil datanya di datanode di Hadoop-nya gitu. Kita pakai perintah HDFS author dulu ya, kita taruh di folder tmp. Oke, selanjutnya file comment. Di proses pemindahan
file text.csv ini cukup lama ya, karena dia ukurannya besar, hampir 1 giga lebih. Oke, sudah selesai. Setelah itu kita bisa buat dulu nama tabelnya dan kolom family-nya di habis. Kita gunakan perintah habis cell. Di sini kita akan membuat 2 tabel ya. Yang untuk tabel pertama hanya memiliki 1 kolom family, di mana nanti akan terdiri dari 4 kolom untuk satu kolom family tadi. Nah, untuk yang tabel kedua nanti akan ada 2 kolom family ya. Yang pertama kolom family metadata dan konten. Oke. Nah, kenapa sih saya buat beda seperti itu? Karena di sini saya ingin membandingkan waktu berapa lamanya query untuk mendapatkan datanya di 2 jenis tabel yang memiliki kolom family berbeda tadi. Oke. Pertama kita buat dulu yang 1 kolom family ya. Di sini nama kolom family-nya saya kasih nama data. Oke, setelah itu saya buat yang tabel kedua dengan 2 kolom family. Ada kolom family metadata dan konten. Oke, di sini sudah membuat 2 tabel ya. Selanjutnya kita import datanya ya. Untuk import datanya kita bisa menggunakan tool yang bernama import tsv di Hbase ya. Kita bisa eksekusi di sini. Oh ya, eksekusinya ada bukan di selnya ya. Di sini perintah Hbase. Lalu kita definisikan nama toolnya tadi, import tsv. Pertama di sini saya akan import data author.csv ke kolom author ya, di kolom family data. Lalu setelah itu di sini kita definisikan nama tabelnya. Tadi untuk yang 1 kolom family wiki 1 kolom. Lalu setelah itu kita ingin mengambil data yang mana, kita bisa menggunakan pasp terus lokasi filenya. Tadi kita taruh di folder tmp, lalu nama filenya csv. csv. Eksekusi. Import tsv. Errornya bagian apa ini? No column specified.
habis org apa aja, Hadoop habis, MapReduce import, tsv main diimport, tsv separator diimport, tsv, oh ya ini salah, harusnya kolom, titik kolom ya. Oke, kita eksekusi lagi. Nah, di sini proses untuk importnya ya ke database habis. Oke, kalau sudah selesai di kolom author akan saya lakukan di kolom lainnya dan di database yang di database satunya lagi. Untuk proses import yang file text.csv ini lumayan lama ya, karena filenya hampir ukurannya 1 GB lebih. Jadi kita tunggu saja.
Oke, di sini untuk import di tabel yang memiliki satu kolom family sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama di tabel yang memiliki dua kolom family. Oke, di sini sudah saya import datanya di kedua tabel tadi ya, yang memiliki satu kolom family dan dua kolom family. Sekarang saya akan mencoba query ya, query mendapatkan suatu nilai dan saya bandingkan berapa waktu yang dibutuhkan. Oke, kita coba dulu di tabel yang pertama. Saya akan mencari title ya. Title di sini dianggap, kalau di datasetnya tadi title itu adalah row ID-nya. Oke.
titel dari artikelnya, maksudnya itu menjadi row ID-nya. Oke, kita buka lagi base cell. Oke, kita ambil datanya ya. Lalu di sini kita bisa menggunakan perintah filter tadi. Dan di sini saya akan menampilkan title atau row ID dan kolom autornya. Untuk filtering title ini, karena title tadi adalah row ID, maka saya bisa menggunakan perintah row prefix filter. Nah, kita filter berdasarkan nama Albert di depan. Oke, di sini ada 35 row ya, 55 baris data dengan title Albert di depannya. Oke, di sini ya. Nah, untuk waktunya di sini dia mendapatkan nilai 0,5910 second. Lalu kita coba lagi di kolom yang kedua, yang tabel kedua ya. Tabel kedua di sini. Lalu di sini kolomnya, kolom family author ada di metadata. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan hasilnya ya, sama ya, 35 baris. Lalu untuk performanya sendiri, nah di sini bisa kelihatan sangat jauh ya. Untuk performa dengan banyak kolom family di sini lebih unggul dia, waktunya lebih sedikit 0,1200 second. Untuk data yang memiliki satu kolom family, dia membutuhkan waktu sebanyak 0,5910 second ya, hampir membutuhkan sekitar setengah detik ya. Kalau di sini dia hanya membutuhkan 0,1 detik. Oke. Nah, tadi kan kita coba lagi untuk filter berdasarkan nama author yang berisi Tom. Oke. Kita coba ya menggunakan substring ya tadi. Filter substring Tom ya. Salah value filter. Ini kenapa errornya, kita cek. Incorrect filter string value filter. Value
string, oh ya sini salah ya, harusnya pakai titik 2. Oke, di sini datanya lumayan banyak ya. Kalau kita lihat di sini row ID-nya dia sudah di sorting ya dari yang terkecil ke terbesar. Emang kalau di HPS itu sendiri dia men-sorting row ID itu tujuannya agar proses searching datanya lebih cepat. Itu. Oke, di sini hasilnya sebanyak 3225 baris sebanyak dengan membutuhkan waktu 32,8050 detik. Oke. Lalu kita coba di tabel yang memiliki 2 kolom family ya. Oke. Kita lihat nanti perbedaannya berapa. Wah, di sini hasilnya dia lebih kecil ya, 0,9 second atau detik. Jadi proses untuk query di tabel yang memiliki kolom family lebih banyak ya, itu lebih cepat proses query-nya. Bisa kita ulangi lagi ya agar memvalidasi apakah benar-benar lebih cepat ya. Kita coba lagi di filter row ya. Oke, 0,0170. Oke, di sini untuk proses kedua pada tabel kedua dia nilainya lebih banyak ya, detiknya maksudnya membutuhkan waktu lebih banyak. Kita coba lagi. Oke. Oke, jadi untuk proses ketiga kalinya ini kita lihat di sini tabel dengan kolom family lebih dari 1 dia nilainya kalah cepat dengan tabel dengan kolom family yang hanya memiliki 1. Kalau yang 2 tadi dia lebih besar nilai waktunya untuk query ya secara rata-rata. Lalu kita coba lagi yang ini. Oke, di tabel 1 ini dia hanya membutuhkan 1 detik, 1,3 detik ya. Kalau di query sebelumnya dia membutuhkan waktu sebesar 32 detik. Hal ini sebetulnya dimungkinkan karena sistem caching ya, cache ya di HBase. Jadi kalau datanya sering diakses, HBase akan otomatis membuat cache ya, agar nanti proses pengambilan data itu lebih cepat ya. Makanya tadi dari query pertama ke query yang kedua ini perbandingannya sangat jauh sekali waktu yang dibutuhkan untuk query-nya. Kita coba lagi di tabel yang kedua ya. .8
0,65. Kita coba yang di wiki, kalau di tabel yang satunya. Oke, jadi untuk query dengan data yang sangat banyak ini, hampir ribuan ya, ini dia di kolom family yang hanya satu tadi memang benar dia sudah di cache ya, tapi untuk waktu query-nya dia tetap kalah dengan tabel dengan kolom family yang memiliki 2 tadi. Selain dari efek cache tadi yang mempersingkat waktu query, ketika banyak kolom family ini, dia memungkinkan datanya akan tersebar di banyak node region server ya. Jadi waktu read-nya itu lebih cepat, seperti itu. Oke, mungkin sekian saja untuk untuk implementasi HBase ini di Microsoft Azure. Mungkin cukup sekian. Jika ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.